kita nggak cuma dikumpulin di majelis ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Salam takzim kami kepada seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus Abah Haji Jawawi Ashar almarhum dan keluarga, dan Ketua Yayasan Pak Haji Nur Ruslan SE Haji, Insya Allah Pak Wali Kota Pak Haji Robinsar, mudah-mudahan menyusul ya. Dan oke, Ahmad Selamat belum hadir ya, belum Syam, Insya Allah. Dan yang belum disebut saya maafin ya, karena kan bukan absensi ya. Dan yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko. Si Koko maki ya gue, kayak yang Kongko yang jualan handphone. Ibu mau tukar tambah nggak? Tapi saya emang nggak jualan. Apa temanya Bu? Hijrah dan manusia terbaik adalah yang memperbaiki kesalahan dan memperbanyak sholawat. Masya Allah. Ibu sudah hijrah semuanya? Sudah? Baik, karena sudah hijrah semuanya, kita tutup kajian ini. Subhanallah. Alhamdulillah ya, jelas sudah hijrah tuh, insya Allah. Duduknya aja di kajian ya. Ada yang terpaksa nggak datang ke sini? Tuh, tanpa paksaan, datang sukarela. Buat datang ke sini harus naik motor sendiri, beli bensin sendiri, nggak apa-apa. Bensinnya naik loh, nggak apa-apa ya. Masya Allah. Kesalahan, Bu, Pak, Ustadz izin, kalau ada satu-satunya yang berbahaya di hidup kita, itu cuma satu, yaitu dosa atau kesalahan kita sendiri. Ya. Kok orang jahat, kok orang bisa nipu, kok orang bisa berkhianat, kok mereka lagi jadi donatur pahala kalau mereka ngelakuin itu. Kita mati bakal ke surga, pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Berarti yang paling ngalangin kita ke surganya Allah, kalau mau jujur, dosa sendiri. Tapi mau digugurin pakai ibadah, kadang malu sama Allah. Sholat lupa rakaat wae, zuhur 2:30, asar 5:30, gara-gara nanggung 2 episode lagi ya kan. Tapi kalau di sini saya yakin bacanya nggak kuliah kulhu terus. Mungkin ina atau ina. Ya. Dan bisa jadi sujudnya lama. Mungkin karena mikir abis ini tasyahud apa berdiri teh. Jadi kalau mau jujur mah ngandelin ibadah sendiri agak berat. Ya. Makanya pasti bisa jadi ada orang yang jahat itu tadi. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Satu, minta doa. Dua, minta nasihat. Minta selfie mana?
orang temenan 2 bulan maksimal pasti udah berantem lagi. Masa semua orang yang kenal kita jahat semua? Jangan-jangan saya aja yang salah. Ada yang harus begitu dulu, ya. Sedangkan wallahi ini amalan para nabi. Orang-orang soleh betulan itu yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, nggak peduli. Yang penting 2 aja yang dilakuin. 1 syukur, 2 tobat. Banyak doa Nabi yang tobat. Contoh, Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis, nggak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Hawa, istrinya. Tergelincirlah berdua, Adam dan Hawa. Lalu setelah akhirnya dihukum, tidak sekalipun nyebut salah si iblisnya. Pasti hafal semua doanya. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Wahai Tuhan kami, kami yang zalim. Mungkin kalau kita yang kejadiannya kayak begitu, aduh, ini emang beban. Begini, kenapa ya bisnis saya begini? Terus ternyata yang nasehatin, udah kita istighfar, tobat aja ke hadapan Allah. Emang saya dosa apa? Nah, jangan langsung begitu. Udah pasti ada. Udah pasti ada. Udah ngerasa diri nggak punya dosa, itu bisa jadi dosa. Imam Ghazali dalam Ihya-nya, Ihya-Ulumuddin-nya, menyebutkan salah satu dosa yang paling gak kerasa itu ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Amannya dari mana? Ya. Tiba. Ya. Masa harus nunggu gitu dulu? Suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, kita mah butuh Allah dan pasti akan mendatangi Allah, pasti akan mencari Allah. Tapi kan 2 pilihannya. Datangnya mau dengan sukarela atau harus diseret dulu? Enggak, pilihan ada di tangan kita. Dan nanti zuhur azan berkumandang, kita nggak sholat juga nggak langsung ada petir menyambar kok. Tapi akan ada tanggung jawabnya nanti. Ya. Karena ada nasihat indah ya. Karena kalau di Darut Tauhid, salah satu kitab yang dikaji pasti Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Ini hikmah nomor 265-nya. Musonif, penulisnya menyebutkan yang maknanya, bagaimana kita akan meminta balasan dari ibadah kita, sedangkan kita bisa ibadah juga Allah yang tolong. Ya.
Ya Allah, mana nih saya udah duha kok nggak kaya-kaya. Iya, kamu bisa duha ge, Allah yang tolong. Atau mau barter, ya udah deh, sok semua dikasih rekening 180 T, villa 100 biji, populer, viral, menjabat, berkuasa, tapi seumur hidup dibikin gak mau sholat sama Allah. Laku emang duit sama jabatan? Enggak. Ada duitnya, kitanya terbatas. Serius Bu, puasa kan ngajarin kita nahan lapar 14 jam, selesai sama makan 15 menit. Kecuali kalau kita nahan lapar 10 jam, makannya juga harus 10 jam. Dan gimana makan 10 jam gak berhenti-berhenti? Perutnya juga gak muat. Tanda kita tuh aslinya cuma butuh secuil. Ya. Kebeli villa 100. Gak mungkin pindah villa 100 tempat. Tiap malam packing, besoknya packing lagi. Cangkel. Ngerti cangkel gak? Yang paling nikmatin villanya siapa di puncak? Si Mamang sama si Bibi tiap sore berenang di puncak. Ih, seger hidupnya. Kita mah kesana nginep bayar 10 juta semalam. Mereka mah digaji. Makanya Bu, kayaknya kalau pengen hidupnya enak mah kita jaga villa aja lah di puncak. Udah, istilah. Enggak ya. Dan kadang surat sertifikat hak miliknya atas nama si Bibi, karena nggak mungkin pakai nama koruptornya. Si Bibi nggak tahu. Pokoknya dia tiap sore lari-larian di taman sama si Mamang. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ih, indah hidup teh, Masya Allah. Ya gitu aja. Terbatas sekali. Waktu 24 jam. Dan itu pun harus dipotong tidur, dipotong makan. Rebutan orang ketemu pengen ngasih bos, tanda tangan bos, kalau dimenangin tendernya saya kasih segini. Nikmatinnya kapan nggak tahu, nemuin orang waktunya nggak cukup. Ya Allah, kan ya asa kalau pas dengar-dengar berita kayak tahu waktu yang ada berita penyiraman air keras, asli tengarti. Kira-kira dapat berapa gitu ya disuruh nyiram muka orang teh? Kayaknya nggak dapat 180 triliun mah nggak dapet. Dan yang nyuruhnya aja kayaknya nggak punya duit segitu dah. Kan lucu gitu begitu akhirnya berbuat sejahat itu, tapi ternyata bulan depan cicilan masih nunggak. Kan asal lebar gitu, hanjakal ya. Yang nyuruhnya kayaknya nggak mungkin yang nyuruh anak umur 12 tahun. Bisa jadi yang nyuruh udah 50 ke atas juga. Terus mau gimana gitu? Yes, aku berhasil nyingkirin semua orang yang akhirnya semua sudah kusingkirkan. Malamnya dia juga mati. Kan lucu. Kecuali dia udah pegang sertifikat dari Allah, Anda bakal hidup 2500 tahun lagi. Enggak. Terus makin gede, makin sepuh umur. Iya, dapat hartanya. Mau apa? Dijajanin. Jangankan jajan, akan ada harinya kita makan emping juga asam urat. Ya, dingin dikit kram kaki. Rendang kolesterol. Apalagi kalau makan beling. Itu terbatas. Ya. Bisa keluar negeri lihat pemandangan indah, matanya udah siwer. Oh indah tempatnya, jalan pinggul udah nggak kuat. Atulah, bukan nggak boleh bahagia di sini, tapi dah emang Allah udah nyiptain tempat bahagia sesungguhnya, surga namanya. Jadi kalau mau sibuk mikirin daripada sibuk gimana caranya saya nyari sebanyak-banyaknya, padahal sejungkir balik jungkir baliknya juga kalau kata Allah segitu-segitu, nggak akan lebih nggak akan kurang ya. Yang belum pasti apa? Mati kemana nih? Kenapa nggak stres mikirin itu? Bagus mikirin itu. Ini punten ya,
Bisi ada yang belum sepakat. Ya. Karena kalau kita mikir, biasanya ada yang mikir gini, kok kalau halal mah sedikit tuh. Udah kebaca gaji segini, dapur segini, uang SPP segini, token listrik, kuota, segala macam. Ya, kurang. Kalau haram kan banyak. Yuk kita lurusin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kata Allah rezeki teteh bulan ini 1 miliar, mau halal mau haram tetap 1 miliar. Wallahi demi Allah, nggak berubah. Masa? Iya. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah minta seorang pemuda untuk bersihin, mandiin kudanya. Ditinggal sholat. Beres sholat, ada kudanya. Tapi pemudanya hilang. Nggak cuman pemudanya. Pelana nih, dudukan yang nyambung ke pijakan besi kaki bawahnya, ikut hilang. Sadar. Ya. Ya sudah, beliau pergi ke toko kuda buat beli pelana baru. Nyampe ke toko, salah satu toko, ngeliat kayak kenal tuh punya saya, emang punya beliau. Ditanya ke yang punya toko, kalau bahasa kitanya, Pak, itu dapat dari mana pelana? Ada pemuda tadi jual. Dikasih duit berapa, Pak? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali yang dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, selesai aku sholat pun aku memang mau ngasih dia 1 dirham. Sama nggak nominalnya? Sama. Tapi yuk lihat, si pemuda nggak sabar, ditinggal sholat nih. Ini yang sholat sahabat Nabi, nggak mungkin kuliah kulhu kayak kita nih. Lama nih kayaknya nih. Udahlah, jual aja. Kalau dijual duitnya bisa jadi lebih cepat dan bisa jadi lebih gede. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham. Keliling sekian banyak toko, jawabannya sama. Dek, mau? Enggak. Mau? Nih 1 dirham. Enggak, bawa toko lain. Keliling toko lain, gitu juga jawabnya. Akhirnya, udah dapat sini, daripada nggak laku, udah sini 1 dirhamnya. Tapi dia dapat 1 dirhamnya plus dosa. Kalau memilih sabar, dia dapat 1 dirhamnya plus pahala. Mana yang lebih cuan? Pahala. Nominalnya beda nggak? Sama kan? Iya, ikhtiar. Rugi atuh kok kalau ikhtiar udah capek tapi dapatnya banyak. Kan dapat dalam balasan yang lain, gak cuma nominal. Amal soleh, pahala. Kalau emang syarat ke surga dengan caranya jadi kaya doang, ya kita jangan ada di pondok, mendingan jadi koruptor semua. Atau mending dulu ikut kau ke Thailand jadi bandar judi, beres. Tapi hancur di hadapan Allah. Ya. Justru adilnya Allah, nggak punya duit triliunan juga punya peluang yang sama buat ke surga. Gimana? Nurut tuh sama yang punya surga. Sederhana, nurut. Kok itu yang korupsi uangnya betulan banyak tahu? Beneran bisa beli villa, beli makanan, makanannya bisa dimakan, makanannya pun makanan yang mahal, padahal belum tentu enak. Kadang makanan yang paling ajib, nasi anget, pakai asin, sambal, duduk standar 1, ajib, masya Allah itu. Irit kayak gitu. Itu saking asinnya, nasi dicocol doang, nggak pakai daging pedak, tetap asin. Tapi yang penting ada rasanya. Kadang tempat nyampe restoran mewah juga, menang di tempatnya aja bagus buat dipoto Instagram. Kalau mau jujur rasanya kurang, bawa bon cabai sendiri, itu mending masak di rumah. Nih, kalau ada yang nanya, kok itu yang korupsi betulan uangnya banyak? Yuk kita bahas. Ini harusnya udah hafal semua ya, karena kata Nabi rezeki manusia itu cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi biar hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di jalan. Boleh diminum? Boleh dibungkus? Berarti punya saya ya. Ternyata ini yang saya kira rezeki saya,
Ini mah ilustrasi, Tat, bukan minta dibukain. Maaf, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, afwan. Ini saya kira udah punya saya nih. Di jalan teh tumpah bahe, diminum ucing. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke rezeki saya atau rezeki ucing? Ucing. Yang mana yang bakal jadi rezeki saya? Yang udah lewat sini, weh. Contoh lagi. Ibu punya kulkas nggak di rumah? Punya. Di dalamnya ada migar nggak? Minuman segar. Emang nggak boleh disingkat? Itu juga depan IT kan Islam Terpadu singkatan. Ya. Terus ponakan pada datang, diminumin, habis semua. Berarti rezeki ibu yang beli kulkas dan migarnya atau rezeki ponakan? Karena kita ngaku kan saya yang beli kok. Lewat tuh. Lagi, ibu punya buku rekening? Punya buku tabungan? Ini agak unik ini buku. Kadang sedih, kadang senang ya. Saya kira novel, taunya buku tabungan. Tergantung tanggal kali ya. Insya Allah ya. Tergantung tanggal. Insya Allah. Anggaplah ternyata nolnya banyak, duitnya banyak. Tahu-tahu anaknya nelpon, "Mah, iya nak, aku belajar nyetir nabrak." "Astagfirullah, kamu gak apa-apa sayang?" "Gak apa-apa nak, gak apa-apa mah, tapi aku harus ganti rugi." "Berapa nak?" 4 miliar. "Hah? Kamu nabrak naon?" "Nabrak BMW 7. "Kenapa gak nabrak pohon toge aja?" "Hah? Kenapa sih harus mobil mewah? Angkot kayak minimal." Ya nggak bisa, di kalender nggak ada tulisan hari naas kok. Terus dia jadi bayar bengkel, berarti jadi rezeki bengkel. Yang ini lebih nyata. Ini teman sendiri soalnya yang ngalamin. Dulu waktu masih di Thailand, ada teman sama-sama orang Bogor, terus dia salah jalan juga, cuman dia mah jadi bandar narkoba. Kayak cepet jadi orang kaya. Cuman, nah ini dia agak unik sih. Dia bilang suatu saat saya nggak pengen selamanya. Saya tabung sampai jumlah tertentu, nanti pengen pulang supaya bisa nyenengin ibunya. Jadi penjahat tapi sayang ibu. Dan dia nggak main perempuan, nggak minum minuman keras, nggak main judi, rajin menabung. Jadi jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu, Bu. Agak aneh sih, ya. Suatu ketika ya dia dicepuin lah, dikhianati, pacarnya kabur sama laki-laki lain. Dianya di penjara. Nah, ditangkap kan nggak ada yang enak ya. Nego lah dia sama yang nangkep. Saya nyebutnya oknum ya, karena pasti demi Allah masih banyak pihak berwajib yang soleh. Tapi ini polisi Kamboja deh, jadi nggak apa-apa ya. Nominal yang diminta untuk bebasin dia itu tepat senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Nah, ulang tuh saya tahu. Berarti saya selama ini nabung buat apa ya? Dan untuk ukuran orang yang kaya pakai duit haram, ini orang irit. Sendal nggak bolong nggak ganti, handphone nggak pecah nggak ganti, baju udah kucel belel tetap nggak ganti, cuman pindah shift aja. Tadinya dipakai main siang, sekarang dipakai tidur. Iritnya lelaki. Ini dan ternyata cuman buat jadi lewat doang, buat jadi rezeki haramnya oknum itu. Sebelum lewat sini belum tentu punya kita. Bukan yang kok itu yang korupsi uangnya banyak. Yakin kemakan. Pilihannya dua loh, ketangkep duluan atau mati duluan. Kalau ketangkap beruntung lumayan DP gugurin dosa. Kalau kemakan masuk berarti yang haram repot. Masuk ke anaknya asli ya. Itulah yang bikin anaknya susah jadi orang soleh. Kita yang makan, doa nggak kekabul makan yang haram. Tahu semua hadisnya. Maka ya udah, kita yang kita harapin dari harta kan sesuatu yang jadi kebaikan kan, yang akhirnya bisa nyenengin kita. Cuman kadang nggak sesuai kehendak juga kok. Contoh, Bu, mana yang udah nikah? Ya, Bu, dulu
ibu menikah dengan si bapak, niatnya pengen bahagia kan? Terus kenapa sekarang sumber penderitaan ibu adalah astagfirullah, jangan ibu, astagfirullah. Jangan kufur ya. Jangan. Tak tahu ujian. Makanya kalau ditanya siapa sih manusia yang paling beruntung, sederhana, dia yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Tadi saya jelas ya. Dia dapat kepahitan, itu menggugurkan dosanya, dan itu pun kebaikan bagi dirinya. Jadi cuan ya terus. Kita kan stres gara-gara apa? Satu, karena nggak ngerti harus berbuat apa. Dua, karena merasa dirugikan. Itu kan yang bikin kita ngambek. Satu, karena nggak tahu harus berbuat apa. Dua, karena merasa dirugikan. Yang kedua dulu nih, merasa dirugikan. Nah ya udah, kita ganti aja berarti dengan urusan dimana kita selalu untung. Gimana caranya? Ya urusan sama Allah. Nolong orang, orangnya malah tidak balas budi dan berkhianat, rugi nggak kok? Ya enggak kan, tujuannya bukan supaya dia cinta, biar Allah suka. Nggak mungkin nggak jadi pahala di sisi Allah asal niatnya benar, caranya benar. Tapi dia nggak balas budi loh. Iya biarin. Manusia mau balas budi, Allah nggak ngizinin juga nggak nyampe ke saya kok. Mangga weh. Tapi dia nyebelin. Ya udah, meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kan kamu dikhianati. Udah dibilang saya bakal mati. Cita-cita ke surga, kehalangan dosa sendiri. Nabi Adam diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga, dosanya emang satu. Digugurin sama dia. Atau harusnya saya yang makasih ke dia? Nih, titipin bolu kasih dia. Maaf gitu, saya cuma bisa ngasih bolu, dia mah ngasih semua pahalanya. Mangga, sana. Kenapa kamu ngasih saya bolu, padahal saya habis fitnah kamu? Bukan sayanya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Oh, gitu. Ajarin saya ngaji dong, hidayah jadinya. Karena kalau gampang ngambek, pasti belum Allah tujuannya, serius. Bahkan ini nasihatnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Beliau mengutip ada 4 hadis yang menjadi 4 pilar akhlak. Dan kata kasarnya gini lah. Ciri orang ngajinya benar, imannya benar. Salah satu hadis yang beliau kutip, hadis yang diapalin anak-anak. La takdzub. Jangan marah. Orang benar-benar ke Allah. Susah marah. Mau marah kenapa coba? Marahnya bukan, bisa sih marah, tapi bukan ketika dia dihina atau dijahatin. Marahnya ketika Allah dan Rasulnya dihina aja, udah gitu dong. Dianya dihina, emang hina betulan. Terus kenapa? Lumayan, berarti kehinaan saya ditutup. Lagian hinaan orang, hinaan yang keluar dari mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Orang paling nyebut Allah si Denis banyak omong, padahal saya bisa jadi nggak banyak omong doang. Banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, nggak tahu, nggak pakai warna hitam kan? Iya. Hina, iya, so memang hina betulan. Nabi yang mulia aja ada yang hina, masa saya yang hina betulan nggak ada yang hina? Mangga, nggak marah. Kecewa bisa, tapi ketika tadi malam kok nggak tahajud ya, padahal beberapa hari lalu bisa. Kecewanya kayak gitu, bukan ketika ada yang nyakitin, jahat. Udah yang jahat dia ya, dia yang dapat kena batunya nanti di hadapan Allah kalau nggak tobat. Kita yang jadi korbannya. Bisa jadi ada hari ini kita yang bersyukur, alhamdulillah saya yang difitnah ya Allah. Serius dah, saya suka ini mah nggak hulang ya, ngelamun. Suatu saat kita udah meninggal semua. Terus antri nih di pengadilan Allah. Waktu antri, kita ngelihat ke depan, aduh, itu orang hukumannya berat amat ya. Dan itu orang dosanya naon? Dosanya ini kok. Ya Allah, mana saya juga pernah lagi waktu hidup. Belum tobat lagi, kumaha ya. Pas giliran kita, tahu-tahu lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu udah difitnah.
Kan di dunia kamu sabar ngadepin suami kamu main slot wae. Kan di dunia kamu sabar menanti keturunan sampai 20 tahun lebih. Kamu pikir itu semua sia-sia? Enggak, serius. Suatu saat kita mati nyampe surga, wallahi demi Allah bisa jadi bukan karena ibadah kita, malu pakai ibadah kita, manaon atau sakit itu. Terus bisa jadi karena apa kok? Bisa jadi gara-gara sabarnya ibu ngadepin hidup di dunia. Berharap dapat keturunan, kita nggak bisa milih, tahu-tahu Allahu a'lam, ada yang diuji anak yang nggak ada kakinya, nggak ada, terserah Allah. Terus kita sabar. Ada yang sabar ngadepin orang tuanya, anak 4, kok bisa tahu-tahu milihnya pengen hidupnya sama kita, anak nomor 3, nggak pengen sama kakak adiknya yang lain. Terus akhirnya gara-gara itu kan nggak ringan, bawain pispot tiap mau pipis. Anak kecil mah bawelnya lucu, orang tua beda, aromanya beda. Tapi bismillah ya Allah, bela-belain. Kalau memang dengan ini hamba nyampe surgamu, mangga ya Allah. Berapa lama sih? Serius, berapa lama? Berapa lama nggak seorang tua? Ada yang tembus 2 abad? Enggak. Sedangkan dulu dia ngebesarin kita dengan bahagia, menantikan besar kita. Sekarang kita ngasuh beliau dengan harapan nggak lama lagi juga meninggal. Nauzubillah. Itulah satu ibu sanggup mengurus 10 anak belum tentu sanggup mengurus satu ibu. Gitu. Jadi tenang aja, ngerasa dirugiin. Apa faktor yang kedua tadi orang ngerasa rugi? Nggak tahu harus berbuat apa. Kalau yang ini obatnya apa? Ya ilmu memang. Ibu lagi di pesawat nih, udah duduk, pakai seat belt, sabuk pengaman, udah siap terbang. Tahu-tahu pilotnya keluar dari kokpit. Aduh bu, saya mulai setirin dulu dah, loncat deh dia ke bawah. Kumaha ya? Ibu panik gak? Kenapa ibu panik? Karena ibu nggak tahu cara nyetir pesawat. Coba kalau ibu tahu caranya. Ternyata ibu juga pilot berpengalaman selama 30 tahun. Bangga pak, ikut saya weh. Nah, oh bisa. Iya kan? Ada yang belum bisa naik motor? Tahu-tahu disuruh beliin telur ke pasar, panik nggak? Coba yang udah lancar. Iya, sambil balas WA tuh naik motor juga. Terus hidupnya nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Atuh cangkem. Ringan dah, bisa gitu aja hidupnya. Ya. Terus kita ngapain hijrah? Ya karena kalau memang kehidupan kita dulu sebelum ngejar Allah udah jadi kehidupan yang baik, ya ngapain kita kepikiran tobat sama hijrah? Karena pasti sadar nggak bisa selamanya. Ya, mau diikutin hawa nafsu, mau diikutin, sok cobain gitu. Pak, mau diikutin, sehari sekali ganti istri. Nanti akan ada harinya yang muda nggak mau sama kita lagi, dan kitanya udah kisut. Ya. Lagian kan sebetulnya agak unik. Kita sudah tidak setampan dulu, rambut mulai huisan, kerutan ada, perut mulai hamil. Kok bisa-bisanya wanita muda 18 tahun ini berkata mencintaiku? Aneh. Mungkin cuma cinta saldonya kok. Aneh, nggak mungkin. Ya. Sudahlah. Mau diikutin, makan semuanya yang pengen-pengen. Kalau mau jujur, penyakit manusia dari makanannya. Diabetes gara-gara kebanyakan makan apa? Gula. Ya. Coba makan gulanya nggak berlebihan, bakal sakit gula? Enggak kayaknya. Ya. Obesitas, kelebihan berat badan, ini faktornya banyak sih. Tapi ya salah satunya kan makan, nggak dikontrol. Udah tahu mau tidur, dia makan Indomie 4 kardus, minumnya boba brown sugar 4 gelas. Ajib eta kombinasi tepung dan gula.
Di sini ada yang pejuang garis 2 nggak? Yang pejuang pengen hamil? Ada. Pernah dengar yang namanya PCOS? Ya, itu bikin sel telurnya nggak bisa matang, jadi kecil-kecil. Jadi mohon maaf, bertemu sel sperma pun nggak akan jadi, dan itu nggak bisa sembuh. Penyebabnya apa? Tepung sama gula. Sekarang makanan kita, mohon maaf ya, punten ini mah, bisi di sini ada yang jualan mie ayam, ya. Bisa mangkoknya tepung kabeh tadi, mie-nya tepung, pangsitnya tepung. Bukan nggak boleh, halal nggak kok halal. Cuman kalau tiap hari teuing mah tuh. Makanya kadang kalau kita lihat kenapa orang